Teman-teman, saya akan berikan 4 upaya hukum apabila suami kalian melakukan upaya pernikahan ataupun melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Jadi ini berawal dari ada yang konsultasi ke saya, bertanya ke saya bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap suami yang telah melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Nah, sementara suami ini adalah seorang anggota Polri. Nah, saya langsung jawab, kalau dia anggota Polri, ASN atau pejabat justru itu lebih bagus. Karena mereka adalah orang-orang yang paham hukum. Mereka orang-orang yang mengerti hukum, bukan masyarakat awam. Nah, 4 upaya hukum ini, yang pertama itu adalah melakukan upaya pelaporan secara pidana. Nah, pelaporan secara pidana ini dapat menggunakan 2 pasal. Yang pertama, pasal 284 KUHP, artinya perzinahan, namun ini harus disertai dengan bukti-bukti ya. Kemudian yang kedua adalah pasal 279 KUHP. Nah, pasal 279 itu ancamannya maksimal 5 tahun. Kalau 284 itu maksimalnya 9 bulan. Maka kalau memang diketahui mereka telah menikah secara diam-diam dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh si istri pertama ini, maka itu bisa dilaporkan pasal 279. Kemudian kalau ada bukti penyergapan misalnya, kemudian mereka ditemukan dalam satu tempat yang tertutup, misalnya di kamar hotel atau kos-kosan, itu bisa diterapkan pasal 284 KUHP. Nah, jadi 2 pasal ini yang bisa menjerat dia. Namun juga harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Kemudian yang kedua, upaya hukum yang kedua itu adalah melakukan laporan secara etika. Jadi laporkan dia ke institusinya secara etika, tentu itu akan diproses dan sanksinya juga tidak main-main. Namun saran saya, dahulukan pelaporan pidana, baru kemudian masuk pada pelaporan etika melalui Propam. Yang ketiga, jika memang telah diketahui dia telah menikah ataupun telah berzina, tentu rumah tangga ini akan susah dipertahankan. Nah, kalau misalnya memang si istri memang betul-betul tidak mau lagi dengan si suami ini, maka upaya yang harus dilakukan tentu gugatan cerai. Nah, jadi gugatan cerai ini kalau misalnya dia muslim, itu masuknya di pengadilan agama. Tapi kalau dia non-muslim, maka masuknya ke pengadilan negeri setempat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini tentu setelah dilakukan perceraian ataupun pelaporan pidana ini pasti akan bertengkar dan berpisah. Maka setelah cerai tentu harus ada pembagian yang namanya harta gono gini. Nah, ini harus, nggak bisa enggak. Jadi ini tetap harus dibagi karena yang namanya harta gono gini itu adalah wajib, hukumnya wajib untuk dibagi karena itu milik bersama. Jadi 4 upaya hukum itu bisa ditempuh. Nah, untuk proses gonogini ini, saran saya dahulukan yang cerai dulu. Supaya ketika sudah bercerai, barulah dihitung pembagian terkait dengan harta gonogini. Nah, tetapi sebelum melakukan semua upaya hukum ini, pastikan dulu bahwa memang benar-benar kalian tidak mau lagi sama-sama, atau misalnya sudah bulat tekadnya untuk bercerai. Karena kalau upaya hukum ini sudah jalan, 4 proses ini sudah jalan, pidana udah jalan, etika udah jalan, cerai udah jalan, kemudian terakhir dengan bunuh gini, tentu ini akan menimbulkan permasalahan yang memang si laki-lakinya pasti bakalan benci sama si istrinya, sama si perempuan ini. Tapi ya itu konsekuensi yang memang harus diterima oleh si istri. Sekalipun dia udah benci, udah marah atau apa, ya terserah dia. Karena pada awalnya kan dia yang duluan melakukan kesalahan seperti itu. Jadi itu 4 upaya hukum yang saya sampaikan tadi, semuanya bisa diproses ataupun ditempuh oleh si istri. Nah, supaya ini bagus, mintalah bantuan orang yang paham hukum. Kalau misalnya tidak punya dana, ya silahkan datang ke LBH. Tapi kalau misalnya berkemampuan untuk membayar advokat secara yang profit, ya silahkan datangi kantor advokat yang memang dipercaya untuk penanganan perkara itu. Nah, satu lagi saya lupa. Kalau misalnya memang masih punya anak di bawah usia 12 tahun dan mau mengajukan hak asuh anak, ya bisa juga. Supaya hukumnya bisa dimasukkan bersamaan dengan gugatan cerai tadi di awal tadi. Jadi di gugatan cerai itu masukkan juga terkait dengan hak asuh anak. Seperti itu. Nah, ini kalau memang betul-betul ingin berpisah. Kalau memang masih ada ruang untuk bermediasi,
jangan lakukan upaya hukum ini. Meskipun hanya satu upaya, jangan lakukan. Harus betul-betul bulat tekad untuk bercerai, maka upaya hukum ini bisa ditempuh. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk suaminya yang anggota Polri. Kalau misalnya suaminya ya karyawan atau misalnya ASN, itu beda beda upaya hukumnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pidananya pasti sama, cerainya pasti sama, gono-gininya juga pasti sama. Ya mungkin etikanya saja yang berbeda, karena etika itu pelaporannya ke institusi yang terkait, masing-masing institusi. Seperti itu. Nah, semoga jawaban ini membantu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di luar persoalan ini atau misalnya mau diperjelas, silakan di komentari saja pada kolom komentar. Saya akan tanggapi apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.